Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-105 sampai 107, mengenai perintah ke-6. Kita akan membaca pertanyaannya dan jawabannya, lalu saya akan mengulasnya agar kita lebih memahami dalam konteks kekinian kita. Pertanyaan ke-105. Apakah yang Allah tuntut di dalam perintah ke-6? Jawabannya, agar aku baik di dalam pemikiran maupun di dalam perkataan dan sikap, apalagi di dalam tindakan, tidak menghina, tidak membenci, tidak melukai, atau tidak membunuh sesamaku, entah oleh diriku sendiri atau oleh orang lain, melainkan harus menyingkirkan semua keinginan akan pembalasan dendam. Selain itu, agar aku tidak membahayakan diriku dan juga tidak boleh dengan sengaja memperhadapkan diriku kepada bahaya apapun. Oleh karena itu pula, para pejabat pemerintah diperlengkapi dengan pedang untuk mencegah pembunuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari pertanyaan dan jawaban ini kita dapat mengulasnya dalam konteks kekinian, di mana kita tahu bahwa ada negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Dan ada negara yang masih bertikai berperang. Di sini kita harus memahami bahwa regulasi di dalam sebuah negara untuk menata dan mengatur kehidupan agar tertib, agar taat hukum, agar moralitas dari sebuah negara di mana ada keteraturan, penghargaan terhadap keberadaan manusia, dan tentunya supaya sesama manusia menyadari tanggung jawabnya untuk tidak melakukan tindak kejahatan, terlebih khusus di dalam hal melakukan pembunuhan. Di pihak lain, peperangan yang terjadi dari sejak abad-abad yang ke-15, 16 sampai dengan abad ke-21 ini untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya atau untuk memperluas wilayah dari sebuah negara. Tentu upaya mempertahankan atau memperluas dengan cara kolonialisasi atau dengan cara merebut kekuasaan yang menimbulkan peperangan dan tentunya kematian, itu adalah hal-hal yang disebabkan karena kemanusiaan sudah berdosa. Dan itu kita lihat di dalam konteks Alkitab dimulai dari Kain membunuh Habel. Berdasarkan apa? Berdasarkan pada keiri hatiannya Kain. Karena Habel persembahannya diterima oleh Allah. Dan mulai sejak manusia jatuh dalam dosa, bahkan sejak peristiwa Kain dan Habel, kita tahu terjadi terus-menerus kebencian dan berpuncak kepada pembunuhan. Dan kita menyadari bahwa keberdosaan kita sesungguhnya telah menimbulkan akibat yang sangat kita takutkan, yaitu kematian. Kematian adalah penghukuman Allah atas manusia yang berdosa. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah membunuh, karena Allah menjatuhkan penghukuman dan Allah menyatakan keadilan dan kesuciannya untuk menegakkan kebenaran yang dinyatakannya. Allah melakukan penghukuman dengan membinasakan manusia pada zaman Nuh dengan air bah, menghabisi kota Sodom Gomora dengan api dari surga, dan bahkan menghukum orang-orang Israel yang tidak taat kepada Allah. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dalam konteks kekinian, sikap yang perlu kita lakukan terhadap sesama ialah saling menghargai. Memahami pentingnya hidup berdampingan dengan orang yang berbeda.
berbeda pendapat, berbeda pemikiran, dan di dalamnya perlu dibangun suatu sikap mengasihi sesama, agar tidak ada kebencian yang berakhir pada pembunuhan. Memang ada jenis-jenis pembunuhan yang disebabkan karena emang kejahatan manusia, misalnya kedapatan mencuri, atau kedapatan merampok, atau tanpa sengaja melakukan satu tindakan adanya kematian seperti tabrakan lari atau kecelakaan di jalan, baik di jalan umum maupun di jalan yang khusus seperti di jalan tol. Kematian-kematian tersebut tidak langsung dapat diindikasikan sebagai pembunuhan. Di dalam pertanyaan ke-105 ini kita dapat mengerti dan memahami tentang adanya suatu tindakan yang dilarang Tuhan, yaitu mulai dari menghina, membenci, melukai, sampai kepada pembunuhan. Mengapa kita dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk membunuh? Karena setiap orang adalah gambar rupa Allah. Setiap orang milik kepunyaan Allah. Dan pembalasan itu datangnya dari Allah. Kiranya kita memahami dan menyadari ini bahwa Tuhanlah yang layak dan yang pantas menghukum manusia. Namun, Tuhan juga yang memberikan karunia kepada pemerintah untuk menegakkan regulasi. Dengan prinsip dasar ini, kita menyadari dan kita memahami mengapa ada negara yang masih menerapkan hukuman mati dan ada negara yang masih tetap berperang mempertahankan kedaulatan negaranya. Pertanyaan yang ke-106. Tetapi perintah ini kelihatannya hanya berbicara tentang pembunuhan. Jawabannya, di dalam melarang pembunuhan, Allah mengajari kita bahwa Ia membenci akar dari pembunuhan seperti iri hati, kebencian, kemarahan, keinginan untuk balas dendam, dan bahwa Ia menganggap semua itu sebagai pembunuhan. Memang akarnya adalah keberdosaan kita, lalu hati kita dipenuhi dengan rasa iri, rasa benci, dan membuat kita itu ingin mematikan seseorang. Dalam konteks kekinian, dalam dunia kerja misalnya, kita iri, kita benci, kita tidak suka terhadap seseorang, lalu mematikan karir orang itu. Tidak memberikan ruang untuk orang itu meningkatkan karirnya, profesinya, bahkan meningkatkan kualitas kinerjanya. Dengan cara menghambat, menutup-nutupi semua arus birokrasi, bahkan dengan wewenang dan kekuasaan, orang-orang yang jahat itu melakukan pembunuhan karir. Begitu juga dengan melalui media sosial. Ada orang-orang tertentu yang menyebarkan fitnah, berita bohong untuk mematikan upaya melakukan hal yang benar. Dan tentunya ini adalah kejahatan yang bersifat tidak benar dan tentu sangat berdampak pada dunia kekinian. Karena itu Tuhan mengendaki kita untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada sesama kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya, untuk membangun dirinya dan sesama, untuk memberengkapi sesama, agar kita tidak saling bersaing untuk saling menjatuhkan. Dalam dunia bisnis sering terjadi saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan produk dan baik barang maupun jasa yang dihasilkan, sehingga para pedagang atau orang-orang yang melakukan tindak kejahatan itu menjelek-jelekan, merusak nama baik, memfitnah, bahkan memberikan stigma-stigma jelek terhadap barang dan jasa tertentu agar usaha orang lain itu mati dan karirnya habis, jualannya tidak laku, dan akhirnya terjadi pemiskinan. Dan ini yang terjadi. Karena itu perintah ini bukan hanya perintah yang berkaitan dengan saya secara pribadi terhadap orang lain, tapi juga kaitannya dengan sistem. Apabila sistem itu mematikan, memperbudak, tidak memerdekakan, tidak meningkatkan kualitas dan produktivitas, bahkan kreativitas daripada seseorang di dalam bersumbangsi, di dalam meningkatkan pelayanan di dalam dunia ini, maka sesungguhnya sistem yang ada, baik di perusahaan,
baik di gereja, baik dalam keluarga, baik dalam masyarakat, sebenarnya sedang melakukan pembunuhan. Jadi pembunuhan itu bukan sekedar orang itu nyawanya diambil, tetapi pembunuhan itu juga berkaitan dengan orang itu tidak mendapatkan hidup yang sebagaimana layaknya Tuhan memberikan kepadanya. Pertanyaan ke-107. Tetapi apakah sudah cukup jika kita tidak membunuh sesama kita dengan cara apapun yang seperti ini? Jawabannya tidak. Karena ketika Allah melarang iri hati, kebencian, dan kemarahan, Ia memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, untuk menunjukkan kesabaran, perdamaian, kelemah lembutan, kemurahan, dan semua kebaikan kepadanya, mencegah terjadinya kecelakaan atas dirinya sekuat daya kita, dan melakukan kebaikan bahkan kepada musuh-musuh kita. Kalau kita tidak dipenuhi dengan kasih dari Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, tidaklah mungkin kita dapat menunjukkan bukti dan buah bahwa kita tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah ke-6 ini. Kita mengasihi sesama kita di dalam kasih dengan menunjukkan kesabaran. Kesabaran yang tentunya berkaitan dengan relasi. Mungkin ada orang yang lambat dan ada orang yang cepat. Ada orang yang begitu sangat antusias dalam mengerjakan apapun, ada orang yang begitu pesimis dan skeptis di dalam mengerjakan apapun. Kita tidak sesegera mungkin menghakimi, membuat dia terantuk atau terambat atau terhalang untuk meningkatkan kualitas dan potensinya ditingkatkan untuk produktif. Lalu kita harusnya dengan sabar membimbing, memberikan arahan, memberikan pintu seluas-luasnya agar ada sebuah kebangunan di dalam kehidupannya, baik secara rohani maupun secara ekonomi, secara sosial maupun budaya. Kita juga seharusnya menunjukkan perdamaian, membawa shalom di tengah-tengah kehidupan kita. Seringkali relasi antar sesama di tengah-tengah kehidupan kita mengunggulkan diri kita, self-center, antroposentris, diri lebih penting dari orang lain. Bahkan kita bisa menyikut kanan dan kiri, menendang dan menekan ke bawah dan menengadah ke atas untuk merasa diri lebih baik, tetapi kita sudah melakukan permusuhan. Dan Tuhan Yesus datang untuk memberikan perdamaian. Kita harusnya menyadari shalom dari Tuhan, memperdamaikan diri kita dengan Tuhan Allah Bapa kita, dengan diri kita, dan terwujud dengan sesama, membawa damai sejahtera, damai dan sejahtera. Memberikan kepada kita kesempatan untuk saling mengampuni, tetapi bukan gampangan. Maksudnya apa? Supaya kita menekankan damai dan sejahtera di dalam kasih Kristus dengan prinsip keadilan, kesucian, dan kebenaran. Banyak orang menekankan kasih, tetapi lupa akan keadilan dan kesucian dan kebenaran. Sehingga kebablasan hanya terus mengasihi, tidak ada disiplin dan teguran. Tetapi ada banyak juga orang yang tegur terus, menegakkan keadilan terus, tapi tidak memberikan belas kasihan dan kesempatan untuk yang kedua, ketiga, untuk memperbaiki diri. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita kembali memahami hidup kita yang sesungguhnya untuk kita bisa bermurah hati dan bertindak baik kepada sesama. Kiranya ulasan tentang jangan membunuh ini merupakan ulasan yang reflektif bagi saya dan bagi Bapak Ibu di dalam konteks kekinian. Mari kita bersama-sama memanusiakan manusia. Ingatlah, sesama kita adalah gambar rupa Allah, yang mana penuh kekurangan, penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Kita bergandengan tangan menjadikan dunia ini lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.